Dan dari beberapa influencer sekali lagi, mereka berkata bahwa EV itu kurang cocok digunakan untuk daerah atau wilayah dengan kontur perbukitan karena satu, motor atau powertrainnya akan lebih cepat rusak karena selalu beban berat gitu. Ya. Konsumsi baterai akan jauh lebih boros. Jarak tempuhnya yang seharusnya contoh 400 km dia akan turun menjadi mungkin 300 atau 320. Menurut Pak Arif bagaimana? Kita bicara EV dulu deh. Ya, oke. Ini demen saya. Gimana? Kalian, saya nggak tahu. Pak Ian karena nggak suka dengan EV atau apa, saya nggak tahu. Atau mempromosikan orang lain, apa nggak tahu. Tapi yang menjadi hal yang paling menurut saya pemikiran yang pendek adalah kalau saya pakai EV, turun naik baterainya tidak sesuai dengan yang harusnya 400 km jadi tinggal 300, betul tidak? Saya tanya, pada saat kalian naik mobil IC engine, apakah bensinnya nggak dipakai banyak waktu naik? Pasti, jelas. Sama kan? Sama. So, kenapa mesti dibilang nggak cocok? Dasarnya apa? Karena gini, semuanya ya bicara ya, kalau kalian bicara masalah EV, kalian bandingkan dengan IC engine hari ini, oke? Coba bandingkan tahun 1900, di mana baru pertama ada mobil yang sederhana, kamu bandingkan dengan kuda, orang bilang perawatan kuda lebih murah karena tinggal makan rumput. Sedangkan ini saya harus isi pelumas, saya harus isi bahan bakar, dan jalannya nggak secepat kuda larinya. Iya, betul. Sama kan? Sekarang kamu bandingin dengan kuda sama IC engine, kenapa enggak? Iya, benar. Ya kan? Ya. Kalian bikin perbandingan sesuatu yang EV ini baru berjalan gitu. Baru berjalan, kemudian kalian bandingkan dengan satu IC engine yang sudah 100 tahun, lebih dari 100 tahun kamu bandingkan. Kan nggak benar gitu. Iya. Kecuali dengan durasi yang sama ya, iya. Sama-sama teknologinya bagaimana gitu. Dulu coba IC engine sama kuda. Terlalu jauh sih ya. Terlalu jauh nih. Tapi benar kan? Iya. Pada waktu pertama kali kendaraan diperkenalkan, kalian kan bilang, loh saya naik kuda lebih ini gagah. Betul kan? Benar. Nggak perlu susah-susah. Setuju. Nggak perlu ngisi bahan bakar, nggak perlu pelumas. Ya kan? Cuman kasih makan rumput. Betul. Betul sih Pak Arif. Cuman kejauhan aja. Saya bukan kejauhan, saya ajak berpikir perbandingan yang benar kalian bikin gitu. Sesuai. Jangan menyerang EV tanpa dasar gitu. Kalau kalian bilang EV saya cuma 300 km karena turun naik gunung. Saya mau tanya, kalian punya bahan bakar berapa banyak yang kalian buang juga? Sama aja. Sama kan? Malah dengan EV jauh lebih murah ngisinya lagi. Permasalahannya, perkembangan teknologi untuk EV ini yang akan terus terjadi terutama di bagian chargingnya untuk bisa lebih cepat. Kita bandingkan 10 tahun yang lalu EV, mana ada charging seperti sekarang hari ini yang cuma 1 jam bisa 100% penuh. Betul. Ya kan itu namanya perkembangan teknologi. Betul. Jadi janganlah bicara secara, menurut saya nggak ada latar belakangnya, hanya antara suka dan tidak aja. Mungkin karena ada maksud di belakangnya. Saya nggak peduli ada maksud di belakang, saya ajak naik kuda. Ya. Oke. Saya bicara di Malaysia, teman saya pakai ketawa juga. Betul. Komplain mengenai ini. Dulu mau kuda sama IC ini. Pembandingnya tepat kalau ini ya. Jadi sama-sama teknologi yang baru dibandingkan dengan teknologi yang lama gitu. Ketemu sih, kalau saya langsung nangkep, betul juga ya, EV kan baru lahir lah istilahnya. Anggap 10 tahun, 15 tahun gitu, baru mulai ada sedikit perkembangan gitu kan. Nah ini kita bandingin sama yang 125 tahun punya perkembangan, kan nggak bener gitu. Iya juga sih ya.
nggak sesuai lah pembandingnya ya Pak ya. Iya. Oke. Sekarang Bandingin asik sama kuda aja hari ini gitu. Oke. Nggak bisa ya. Kalau seandainya gini Pak, kita balik ke materi kita tentang hybrid. EV pun sebenarnya sama ya, permasalahannya adalah di cuaca yang terlalu panas untuk di Jakarta sendiri gitu. Apakah itu akan berefek terhadap baterainya? Selama pendinginan sistemnya oke, masalah itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena perlu fan-nya bekerja baik, cooling sistemnya bekerja baik. Kalau ada fan-nya ya saya nggak tahu dia ada fan-nya atau nggak. Iya, sirkulasi udaranya baik gitu ya. Jadi cuaca atau iklim tidak menjadi peran penting untuk penurunan. Iya, penting. Kalau terlalu panas juga bisa membuat baterai itu degradasinya lebih cepat. Contoh gini Pak Ari, parkir. Iya. Parkir, ya kita tahu lah parkiran di mall-mall kan juga nggak ada atapnya gitu ya, yang terbuka. Dalam kondisi panas saya parkir 3-4 jam gitu, itu masalah nggak sih? Itu sebenarnya dikasih tahu juga jangan terlalu lama parkir di bawah matahari secara yang terlalu berlebihan gitu aja. Itu berefek terhadap baterai ya? Ada baterai efeknya. Baik EV maupun hybrid gitu? Iya, saya ada tulis itu. Oke. Ternyata hati-hati ya, jangan terlalu, apalagi yang di rumah parkirannya nggak ada atapnya, ya sebisa mungkin kasih atap sekarang guys. Karena efek terhadap baterai ya Pak? Jadi gini lah, kita bisa beli mobil, masa kita nggak bisa rapiin mobil kita, rumah kita. Ya kan. Biar tetangga tahu punya mobil. Tapi kan banyak Pak, yang contoh kita lihat di perumahan-perumahan yang BTN gitu ya, parkir pada di jalanan. Ya berarti kita kan belum harusnya punya mobil. Yang kenceng nggak apa-apa Pak. Yang kenceng nggak apa-apa loh. Ya begitu ya, jadi ternyata untuk di hybrid sendiri harus kita lihat poin-poin pentingnya. Tadi kan masalah panas, terus jalan naik turun, dibantah sama Pak Arif, nggak sesuai lah kalau membandingkan. Nah satu lagi nih, orang Indonesia Pak Arif cenderung memanfaatkan mobilnya semaksimal mungkin, atau bisa dikatakan kalau bisa lebih deh bebannya. Untuk semua mobil nggak bisa, IC engine pun kalian nggak bisa rusak. Untuk IC engine pun sebenarnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Apalagi di hybrid, apalagi EV gitu Iya. ya. Semua mobil ada, segala sesuatu yang diproduksi itu ada kapasitas maksimumnya yang tidak boleh dilampaui. Jadi kalau kita isi sesuatu berlebihan, taruh baterainya kuat, tapi dengan seringnya baterainya akan lebih cepat habis. Demikian juga EV dari di hybrid ya, EV-nya akan berpindah ke IC engine. Tapi secara mekanikal, bagian mekanikalnya pun akan rusak. Ya. Berarti betul. final drive-nya ya, atau powertrain di EV gitu. Kemudian dari shock absorbernya semua juga akan rusak gitu kan. Kalau beban berlebih berarti Tenaganya kerja EV-nya akan lebih sedikit ya Pak Arif? tenaganya kan perlu banyak untuk gerakin gitu. Sama juga kita pakai mobil IC engine, kita isi yang untuk 1 orang sama 5 orang, pemakaian bahan bakarnya kan lain. Betul. Ya. Jadi kenapa balik lagi kita bicara kuda atau mobil? Ke situ lagi aja gitu. Bukan. Masalah Pak Ian argumen dikasih pernyataannya selalu EV itu lemah, hybrid itu lemah. Nah sekarang kita bandingin ke IC engine, ya, kalian bandinginnya, ya kan? Mestinya itu juga padahal ya. Padahal produser saya kan hanya menyampaikan lah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat di sosial media. Iya, gitu. saya yang bantah. Meluruskan, ya sebenarnya ya. Karena gini Pak, kita terus terang ya, kami di sosial media itu selalu dibenturkan dengan hal-hal kayak gitu. Jadi ada suatu kasus, contoh gini, Bapak bicara tentang pelumas gitu, pelumas tentang yang paling dulu deh, paling awal-awal kita bicara full sintetik dan mineral, itu sampai hari ini kami masih dibenturkan gitu. Karena yang benturin itu nggak ngerti, jadi kita
liatin aja. Mereka harus ngalami kerusakan dulu, baru Betul. kemudian Setuju. mereka baru datang. Gitu. Setuju sekali. Dan mereka lupa apa yang mereka bicara sebelumnya nanti. Betul. Nah, bicara pelumas 016. Seperti yang saya pernah sampaikan ke Bapak juga bahwa dealer resmi pun di buku, bahkan di buku manualnya itu masih 020. Nah, bagaimana para pemilik mobil-mobil hybrid ini menghadapi dealer-dealer seperti ini? Apakah mereka ya udah nggak usah situ lagi? Ya Pindah sekarang ke bengkel balik lain? aja ke pengalaman kita masing-masing. Pada saat kita menghadapi masalah, apakah dealer resmi ini bertanggung jawab? Kita harus belajar dari situ. Iya betul. Dan Betul, apakah mereka mampu mengatasi permasalahan? Kalau mereka cuma bilang ini hanya standar dan ini sebagai yang biasanya memang begini begitu, ya buat apa untuk Nggak kita memberikan solusi ya? Iya, karena gini, makanya setiap karyawan loyalty kan saya harus katakan kalian harus mampu memberikan solusi kepada customer. Jadi kalau pemilik bengkel atau authorized dealer cuma mengatakan ini standarnya seperti ini, itu bukan solusi. Itu cuci tangan. Apakah kita membeli kendaraan seperti itu yang kita harapkan? Pertanyaan itu tanya diri kita dulu, baru kemudian kita pertaruhkan di atas meja bahwa apa yang mereka kerjakan itu tidak masuk di akal. Dan kalau mereka katakan ini memang benar, suruh bikin surat sebalik lagi seperti saya katakan. Iya. Bikin surat. Kalau terjadi apa-apa Iya. gitu. Suruh mereka bikin surat kalau mereka berani. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah si pemilik mobilnya berani nggak? Gini, Karena akan pasti akan ditekan Pak dia itu. nggak bisa dong. Kita pemilik mobil, kita berhak untuk berbicara. Karena kita yang menderita, mereka yang dapat uang. Iya sih. Benar. Saya masih ingat tahun berapa itu, lama dulu, 90-an. Saya tiap kali ngerem mobil saya bunyi, tok, gitu. Sebelah kiri. Kemudian saya bawa ke bengkel authorized dealer. Saya bilang mobil saya remnya bunyi. Mereka nggak bisa nemukan. Saya kerjain mereka sampai jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi. Saya bilang saya nggak mau tahu, saya minta. Bagusnya mereka ada yang benar-benar mau bantu saya. Dan saya ketemukan cuma satu, brake pad yang mereka pakai ke saya, yang mereka jual ke saya, itu gapnya nggak sama, kecil sih ini. Kalau pas pada saat dia ngerem, ini remnya makin maju ke depan, tok bunyi, dan saya kuping saya nggak bisa dengar. Apakah sesensitif itu Pak Arief? Iya, saya sampai begitu, saya nggak bisa pakai mobil seperti itu. Memang seharusnya begitu ya Pak Arief ya. Saya nggak Seharusnya tahan naik mobil seperti itu. kita mengendarai mobil kalau ada sedikit aja yang aneh. Nggak enak gitu. Kita kan mau naik mobil nyaman. Betul. Tidak khawatir ya. Iya. Nggak ada Itu yang menjadi kekhawatiran. kendala diri saya. Kenapa saya nggak mau beli mobil sembarangan? Berarti gas ya. Pak Arief ini cocoknya jadi QC kali ya. Untuk menentukan bahwa ini layak ini tidak gitu. Kalau saya jadi QC banyak yang nggak liwat. Saya nanti dipecat. Karena terlalu sensitif. Ini cerita dulu Pak Arief pernah ngomong ke saya juga guys ya. Jadi masalah di apa dulu transmisi kalau nggak salah. Iya. Transmisi juga ya Pak ya. Ini ada masalah nih. Iya betul. Nah, kejadian saya punya mobil baik Mercedes maupun Audi pernah kejadian. Saya pakai A7 kejadian. Saya jalan 80, 90, saya mulai ngerem, tok bunyi. Bahkan sampai yang saya heran tuh Pak, saya berapa kali ikut Pak Arief guys ya, ikut di satu mobil gitu. Pak Arief bilang, perhatiin deh, ntar pas ngerem pasti ada suara Mercedesnya. Iya. Ternyata bener loh. Awalnya saya nggak ngeh loh, kalau nggak Pak Arief nggak ngomong tuh saya nggak bener-bener nggak ngeh kalau itu Itu gangguan gitu. sangat mengganggu.